Ya, oke. Ya, jadi untuk menghitung tabel data berkelompok, kita perlu menentukan yang namanya jangkauan. Ya, itu selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Lalu kemudian ada kita menentukan banyak kelasnya. Banyak kelas biasanya dilambangkan dengan huruf C. Itu banyak kelas bukan C, maaf. Banyak kelas itu kita pakai K. Ya, ini yang pakai logaritma 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. Dengan N itu adalah banyak data. 1 dan 3,3 ini sudah angka yang paten, tidak berubah. Logaritma N dari banyak data. Karena kalian saat ini posisinya masih di rumah, bisa pakai kalkulator untuk menghitungnya atau pakai HP dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu kita menentukan, kita sepakati saja kita pakai istilah panjang kelas. Meskipun ada juga yang pakai istilah lebar kelas, lambangnya C. Ini diperoleh dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Catatan pentingnya di sini adalah untuk langkah kedua dan tiga, berapapun hasilnya selalu pembulatannya ke atas. Pembulatan ke atas, ya, wajib. Meskipun nanti kalian misalnya menghitung yang poin 2 atau poin 3 itu misalnya diperoleh hasil 8,02, meskipun komanya cukup kecil, tetap harus dibulatkan ke atas menjadi 9. Sebentar. Ya, dibulatkan ke atas. Itu kuncinya. Kenapa harus dibulatkan ke atas? Karena kalau dibulatkan ke bawah, bisa jadi nanti tidak semua data yang kita punya itu nanti bisa masuk ke dalam tabel. Jadi kalau dibulatkan ke atas, kita akan membuat tempat space yang lebih besar daripada yang mungkin daripada kita perlukan. Nah, ini kita coba lihat. Ini data yang sudah pernah Pak Dimas share di Classroom juga. Sudah kalian buat tabelnya. Sedikit Pak Dimas ulang supaya kita punya pemahaman yang sama, ya, tentang tabel. Ini yang menjadi dasar semuanya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Ya. Nah, kita sebelum mulai membuat tabel, kita harus cari dulu data terbesar dan terkecilnya. Seingat Pak Dimas, data terkecilnya adalah 31. Lalu data terbesarnya adalah data terbesarnya 82. Sebentar, ini ada temanmu yang mau join. Bentar ya Pak Dimas, ini Malaysia Kias nih nggak bisa masuk.
Pak Dimas minta tolong ke kalian siapapun salah satu, karena ini seperti kias, ini masih pakai link yang lama. Nah, mungkin minta tolong diinfokan aja di grup kelasnya kalau linknya yang baru, yang di Classroom yang dipakai. Yang tadi ini kan Pak Dimas sudah rubah tadi, karena itu linknya udah mati. Ya, minta tolong yang sebentar, Pak Dimas sambil bantu temenmu yang lain. Oke, kita lanjut. Udah banyak yang gabung. Nah, berarti sekarang karena yang terkecil sudah kita peroleh, yang terbesar juga. Ya, berarti sekarang kita bisa mulai menghitung. Muncul ya di tempat kalian ya gambarnya ya. Pak Dimas nyoret-nyoret muncul. Apa enggak? Cek. Ada yang bisa jawab? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke. Oke, berarti sekarang kita bisa menghitung jangkauan. Jangkauan itu dari data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 82 dikurangi 31 sama dengan 51. Lalu tahap kedua kita mencari K. Banyak kelasnya kita pakai 1 ditambah log 40 karena banyak datanya 40, dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ke bawah 5. Nah, berarti ada 40. Logaritma 40 itu kalau nggak salah sekitar 1, kok logaritma sudah hilang, harusnya 1,6. 1 ditambah 5,28. Ini kita bulatkan ke atas menjadi 7, bukan ke 6 ya. Jadi syaratnya pembulatan ke atas. Lalu yang terakhir kita cari panjang kelas. Sini saja 51 dibagi 7. 7, sekian dibulatkan menjadi 8. Nah, kalau sudah, kita sekarang bisa mulai membuat kelas-kelasnya. Kelasnya itu kita mulai dari data yang terkecil. Karena itu yang sudah pasti kita mulai 31, kita tulis dulu sampai. Nah, untuk menulis sampainya kita hitung berdasarkan ini, hasil perhitungan ini. Tetapi tidak lalu kita tambah 8 begitu saja. Kenapa? Karena kita menghitung 8 itu untuk kelasnya kita hitung dari 31. Jadi kalau dipraktekkan dengan tangan, Pak Dimas share-nya patikan dulu supaya kelihatan tangannya Pak Dimas. Kalau kita menghitung panjang kelas 8 itu seperti itu, kita mulainya dari 31.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, berhenti hitungan ke-8 itu berhenti di 38. Dimulainya dari 31, bukan 32. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Atau kalau mau cara yang lebih sederhana, 31 kita tambah 8 dikurangi 1. Jadi seperti itu kalau menghitung panjang kelasnya. 38 di sini berarti di bawahnya kita mulai dari bilangan selanjutnya 39 sampai kita tambah 8 dikurangi 1 berarti menjadi 40. Begitu seterusnya sampai kita peroleh 7 kelas. Kita berhenti saja di 7 kelas. Kalau perhitungan ini kita tepat, kita buat 7 kelas sesuai perhitungan, maka nanti semua data ini masuk. Sampai 62, 63 sampai 70, 71 sampai 78, 79 sampai 86. Nah, betul kan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh, kelas ketujuh itu sampai 86. Sementara data kita 82, paling besar, berarti pasti masuk. Nah, selanjutnya kita butuh ketelitian. Kita masukkan semua data ini ke sesuai kelasnya. Kalau Pak Dimas biasanya menggunakan bantuan turus, LIDI. Misalnya seperti ini. 37. Oh, berarti masuk kelas ini. Buat satu LIDI. 58. Masuk kelas ini. Satu LIDI lagi. 75. Begitu seterusnya sampai datanya habis. 81. Ini coba. Ya ini memang nggak bisa cepat. Mau nggak mau harus pelan-pelan supaya tidak ada yang salah. Karena kalau ada satu yang salah, nah, mau ngulangi lagi, mesti Pak, udah males. Pak, ini Ya, tadian 70, Papaknya kayaknya masukinnya ke 71 loh, Pak. yang mana? Yang ini ya? Iya 70. Oke, nah ini yang sering kali coba kita ulangi. Kalau tempat-tempat semua itu bisa di undo. Berarti ini udah 3, 70, sini ya berarti ya bisa ya. 70, 81, nah ini jadi grogi kan. 43 di sini 78 67 42 46 56 di sini 68 ya. Nanti kalau sudah jadi tabelnya LIDI-nya ini tidak disertakan tidak apa-apa, yang tidak masalah. Yang penting ini untuk membantu kita menentukan frekuensinya. 64, 72, semoga bisa lebih cepat. 55, sini 59, 75. Nah, kalau sudah 4 garis tegak, kita kunci dengan 1 garis miring supaya mempermudah perhitungan. 40, 35, 60, 55, 52,
kayaknya salah ya. 65. Ya nanti kalian bisa perbaiki sendiri kalau ada yang kesalahan. 78. 65 tadi di mana Pak Dimas? 65 sini ya. Betul. Gimana Pak Dipa mau bergabung? Ini Pak Dipa mau ikut belajar matematika. 78 di situ ya. 61, 62, 82, 66, 45, 44, 57, 51, 32, 63, 71. Jadi frekuensinya 572, 92, 773. Kalau dijumlah 40. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sisa waktu yang ada, kita coba lihat unsur-unsurnya. Nah, ini kita copy dulu. Frekuensinya kita tinggal dulu di sana ya, karena kita mau lihat unsurnya. Nah, kalau dalam tabel data kelompok, setiap rentang ini yang kita sebut sebagai kelas. Ini kita sebut sebagai kelas pertama. Kelas pertama, ini berarti kita sebut sebagai kelas kedua, dan seterusnya. Jadi ini kalau keseluruhan kita sebut kita punya 7 kelas. Masing-masing ini kita sebut kelas. Di setiap kelas itu nanti ada unsur-unsurnya lagi sendiri-sendiri. Kita geser ke sini. Geser. Dimas taruh tengah. Ini biar nggak mengganggu. Nah, ini kita sudah punya, setiap kelas punya 2 angka, satu di kiri, satu di kanan. Yang di sebelah kiri ini yang kita sebut sebagai batas bawah kelas. Sementara yang di sebelah kanan kita sebut sebagai batas atas kelas. Nah, selain itu, batas bawah dan batas atas, ada juga yang namanya tepi. Yang di kiri namanya tepi bawah, yang di kanan namanya tepi atas. Tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas, batas atas kita tambah dengan 0,5. 0,5 itu paten karena kita pakainya bilangan bulat, ya pasti dikurangi 0,5. Jadi di kelas yang pertama tepi bawahnya adalah
31 dikurangi 0,5. Kelas kedua 39 dikurangi 0,5. Begitu seterusnya sampai di kelas yang terakhir. Tiga dikurangi 0,5 71 dikurangi 0,5 70,5 kelas yang terakhir. Nah, di tepi atas kita tambah 38 tambah 0,5 46 tambah 0,5 54 ditambah 0,5 62 ditambah 0,5. Sepertinya ini sepele, tapi ini nanti berperan penting saat kita melakukan perhitungan-perhitungan yang lainnya. 70,5 78 ditambah 0,5 86 ditambah 0,5. Nah, selain tepi bawah dan tepi atas, kita masih punya satu lagi yang disebut sebagai nilai tengah kelas, ya, atau biasanya dilambangkan dengan XI. Ya. Nah, nilai tengah ini yang nanti membuat tabel kelompok seolah-olah seperti tabel data tunggal nanti. Karena di banyak perhitungan kita akan menggunakan yang namanya nilai tengah kelas ini. Nilai tengah itu diperoleh dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi kalau di kelas yang pertama berarti 31 tambah 38 bagi 2 34,5. Di kelas kedua nilai tengahnya adalah 39 tambah 46 bagi 2. Nilai tengah ini berbeda dengan median, ya. Nanti median ada lagi berbeda. Nah, ini nanti untuk data kelompok ketika kita sebut sebagai nilai tengah atau titik tengah, berarti yang dimaksud adalah nilai tengah kelas, bukan median datanya. 47 tambah 54 bagi 2 50,5. 55 tambah 62 bagi 2 58,5. 63 tambah 70 bagi 2 66,5. 71 tambah 78 bagi 2 sama dengan 74,5, lalu 79 tambah 86 bagi 2. Nah, dari semua angka-angka ini yang kita miliki, sebenarnya kalau kita mau, sebelum ke sana dulu, sebelum kita cermati pola yang lain, ini sebenarnya ada pola tertentu yang muncul di tepi atas dan tepi bawah. Kalau kalian cermati, di kelas yang pertama, tepi atasnya 38,5, nilainya sama dengan tepi bawah kelas kedua.
Ya, sama-sama 38,5. Begitu juga tepi atas kelas kedua, ini 46,5, sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Begitu seterusnya sampai bawah 54,5 sama dengan ini. Itu sebabnya kenapa dinamakan tepi. Jadi bayangkan saja seperti pagar rumah. Kalau kalian punya tetangga sebelah rumah, pasti pagarnya nempel di tempat yang sama. Nah ini, kelas ketiga pagarnya di 54,5 di sebelah kanan. Maka rumah sebelahnya, pagar kirinya juga harus sama di letaknya di 54,5. Gitu terus sampai bawah. Ini juga sama. Yang paling berbeda adalah tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas terakhir. Ini rumah-rumah yang kalau di perumahan itu yang di hook, yang paling pinggir. Jadi pagarnya tidak bersinggungan dengan rumah orang lain. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua, tadi di atas sebelum ini kita menghitung memperoleh kalau panjang kelasnya 8. Nah, sebenarnya ini muncul di sini. 8 itu selisih apa sih sebenarnya? 8 di setiap perhitungan kita akan muncul selisih 8. Dari sini ini muncul 8. 31 ke 39 itu 8 selisihnya. Ini 8 yang batas bawah. Batas atas itu juga 8. Kalau kalian hitung, kalian cermati, ini 8. Nah, begitu juga tepi bawah. Tepi bawah itu kalau kita mau cermati, ini selisihnya juga 8. Setiap pindah kelas, ganti kelas, itu selisihnya 8. Ini juga tepi atas. Otomatis ya, karena tepi bawahnya 8, sini selisihnya juga 8. Nah, yang terakhir, nilai tengah pun, nah kalau kita cermati, ini selisihnya juga 8. Nah, itu sebenarnya kalau pengertian panjang kelas yang tepat adalah selisih dari tepi bawah dan tepi atas 8 itu. Misalnya kalian coba hitung, ini juga 8. 30,5 ke 38,5 itu juga 8. 38,5 pakai warna lain. Nah, pink. 38,5 ke 46,5 itu juga 8. Itu sebenarnya kalau pengertian panjang kelas yang benar seperti itu. Tapi untuk mempermudah tadi, untuk menghitung batas bawah dan batas atas, kita bisa akali seperti tadi. Itu dari Pak Dimas, karena kalau mau ke histogram dan poligon tidak cukup, mungkin nanti kalau ada waktu Pak Dimas, mungkin dibikinkan video saja cukup, atau mau Google Meet lagi untuk yang histogram dan poligon? Gimana menurut kalian? Kayaknya video aja cukup, Pak. Video aja cukup? Oke. Ya, nanti coba Pak Dimas bikinkan video, semoga waktunya cukup. Ya, secepatnya nanti Pak Dimas. Untuk yang ini, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini menjadi dasar kita untuk perhitungan berikutnya nanti. Oke, karena tinggal 4 menit waktu kita, ada 16 orang yang bergabung.
Nah, sudah Pak Dimas screenshot. Oke, kalau dari kalian tidak ada pertanyaan, Pak Dimas cukup. Ya, semoga ini bisa membantu. Sebenarnya masih ada satu lagi. Nanti mungkin Pak Dimas bikin videonya aja sekalian supaya lebih cepat. Gitu dari Pak Dimas. Dari kalian ada yang mau disampaikan, bertanya, atau bagaimana? Tidak Pak, sudah cukup. Oke, kalau tidak ada, terima kasih yang sudah mau bergabung. Kalau mau bertanya boleh langsung WA Pak Dimas, sudah banyak yang punya nomor Pak Dimas, atau tulis di Classroom, silakan setiap saat. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, semoga bisa bermanfaat pertemuan hari ini. Silakan kalau terima mau kasih. meninggalkan Google Meet, dipersilahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.